siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini, saya Fadil Biandra Nugraha dari Teknik Mesin Udayana akan menerangkan laporan diseminasi dari hasil kejar praktek saya yang berjudul Analisa Rejection Tech saat instalasi part stretcher support pada pesawat NC212I. Nah, tepat saya melakukan kerja praktek yaitu PT Dirgantara Indonesia atau Indonesian Aerospace. PT Dirgantara Indonesia atau yang disingkat PTDI adalah perusahaan yang berbasis di Bandung, Jawa Barat yang bergerak di bidang produksi pesawat terbang dan alat utama sistem senjata atau alutsista. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sejarah singkat dari PTDI. Awalnya, perusahaan ini dipelopori oleh B.P. Kussubomo, mantan Direktur Utama Garuda, dan Nurtanio Pringgo Adisuryo pada tahun 1946 di Magetan. Dulunya, perusahaan ini hanya berupa bengkel kecil yang diberi nama seksi percobaan. Pertama, mereka mampu merancang pesawat pertama yang diberi nama Si Kumbang. Pada tanggal 16 Desember 1961, dibentuk LAPIP atau Lembaga Persiapan Industri Pesawat Terbang, yang ditugaskan untuk membuat pesawat terbang dan menyiapkan suku cadang. Tanggal 21 Maret 1966, LAPIP diubah menjadi LIPNUR, Lembaga Pesawat Terbang Nurtanio, untuk menghormati Komandan Udara Nurtanio Pringgo Adisuryo yang gugur karena kecelakaan pesawat terbang di Bandung. Berdasarkan Akta Notaris nomor 15 tanggal 28 April 1976 Jakarta, didirikan PT Industri Pesawat Terbang Nusantara yang berlokasi di Kota Bandung dengan 900 karyawan. Yang diangkat sebagai direktur pertama yaitu Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Pada tanggal 30 Desember 1983, pesawat CN-235 hasil kerjasama dengan KASA terbang untuk pertama kalinya di Indonesia. Pesawat CN-235 ini adalah pesawat pertama yang dirancang oleh PTDI. Pada tahun 1986, diadakan Indonesian Air Show atau IAS. Tahun 1987, kerjasama timbal balik produksi untuk pembuatan komponen pesawat tempur General Dynamics F-16 Fighting Falcon dan pesawat komersil Boeing 767 dan 737 direalisasikan. Tanggal 10 Agustus 1994, pesawat hasil produksi mandiri IPTN N250 di roll out dan first flight pada tanggal 10 Agustus 1995 disaksikan langsung oleh Presiden Soeharto. Namun sayangnya N250 ini tidak dapat diproduksi massal karena saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997. Pada tahun 2000, nama PT IPTN diubah menjadi PT Dirgantara Indonesia sampai sekarang. Visi dari PT Dirgantara Indonesia yaitu menjadi perusahaan industri kelas dunia dalam industri dirgantara yang berbasis pada penguasaan teknologi tinggi dan mampu bersaing dalam pasar global dengan mengandalkan keunggulan biaya. Misi dari PTDI yaitu menjalankan usaha dengan selalu berorientasi pada aspek bisnis dan komersial serta dapat menghasilkan produk dan jasa yang memiliki keunggulan biaya. Misi kedua yaitu sebagai pusat keuntungan bidang industri dirgantara, terutama dalam rekayasa, rancang bangun manufaktur, produksi, dan pemeliharaan untuk kepentingan komersil dan militer, serta untuk aplikasi di luar industri dirgantara. Dan yang terakhir, menjadikan perusahaan sebagai kelas dunia di industri global yang mampu bersaing dan mampu melakukan aliansi strategi dengan industri dirgantara lainnya. Yang pertama, aircraft dibagi menjadi 3, yaitu full development, joint development, dan under license production. Nah, full development ini yang termasuk dalam full development yaitu pesawat N250, N230, dan N209 yang sekarang sedang diproduksi. Joint development yaitu hanya satu, yaitu CN-235 yang diproduksi bersama dengan KASA dan Airbus. Untuk yang terakhir yaitu under license production, yaitu helikopter seperti NBL-412, NBU-105, Super Puma, Panther, dan tentu saja pesawat NC212I yang merupakan turunan dari pesawat C212 series 400. Nah, kemudian yaitu detail part manufacture atau DPM. Ini juga terbagi menjadi 3, yaitu aerostructure component yang dibagi menjadi mesin part, sub-assembly, dan assembly. Kemudian yang kedua yaitu engineering package. Yang ketiga ada tool design and manufacturing. Nah, sisa part manufacturing ini memberikan program-program kontrak tambahan atau subkontrak program dan offset untuk Boeing, Airbus Industries,
BAE System, Korean Airlines Aerospace Division, Mitsubishi Heavy Industries, dan SCC TRM Malaysia. Yang ketiga yaitu Aircraft Service, menyediakan service untuk pesawat seperti namanya, yaitu dan menyediakan suku cadang, pembaruan dan modifikasi struktur pesawat, interior maintenance dan overhaul. Yang kemudian ada engineering service, dan yang terakhir ada defense yang terdiri dari produk-produk militer, perawatan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi baik secara mekanik maupun elektrik dengan tingkat akurasi yang tinggi, integrasi alat-alat penyerang, kondisi beragam sistem senjata seperti roket Erhan 122 dan SUT torpedo. Nah, berikut adalah struktur organisasi dari PDDI. Seperti yang Anda lihat, terbagi menjadi Direktorat Keuangan, Direktorat Umum Sumber Daya Manusia, Direktorat Niaga, Direktorat Teknologi dan Pengembangan, dan Direktorat Produksi. Nah, saya berada di Direktorat Produksi, yaitu Divisi Komponen dan Perakitan. Divisi dari komponen perakitan atau Divisi Komponen and Assembly dibagi juga menjadi 5, yaitu Production Shop, dan Sub-Assembly, Lean Manufacture, Major Production Assembly CN235 and CN295, Major Assembly NC212 Spirit Aerosystem, dan Major Assembly Eurocopter. Saya berada di Major Assembly NC212 dan Spirit Aerosystem. Sejarah singkat dari C212 yaitu merupakan pesawat berukuran sedang dan bermesin turboprop yang memiliki kemampuan short take-off landing serta mampu beroperasi pada landasan unkonvensional seperti rumput dan tanah dan lain. Dirancang oleh CASA, C212 diperkenalkan untuk memodernisasi Angkatan Udara Spanyol yang dulu masih pada akhir tahun 60-an masih menggunakan pesawat-pesawat kuno seperti C-47 Dakota dan Junkers JU-52. Pesawat ini mulai didesain pada akhir dekade 60-an. Kemudian terbang perdana pada tanggal 26 Maret 1971. Kemudian AU Spanyol memutuskan untuk mulai mengoperasikan CN212 pada tahun 1974. Itu di antara Indonesia pada saat itu IPTN mulai memproduksi NC212 seri 100 di bawah lisensi sejak tahun 1976. Pada bulan Januari 2008, JASA memutuskan untuk memindahkan seluruh fasilitas produksi C212 ke PT Dirgantara Indonesia. Ini dikarenakan JASA tidak lagi akan memproduksi C212 sehingga semua produksinya diserahkan kepada PT Dirgantara Indonesia. Sampai saat ini tercatat beberapa pesawat ini masih operasional di seluruh dunia termasuk merpati Nusantara Airlines untuk jalur perintis di timur Indonesia. NC212i adalah varian teranyar improvisasi dari seri 400 dan merupakan salah satu-satunya varian C212 yang masih diproduksi. Ciri umum dari NC212 yaitu memiliki dua kru yaitu pilot dan co-pilot, dapat mengangkut 26 penumpang, 25 paratroop atau 2.220 kg kargo. Panjang dari pesawat ini yaitu 16,15 meter, bentang sayap 20,28 meter, tinggi 26,6 meter, luas sayap 41 meter kuadrat, berat kosong 3.780 kg, berat take off maksimal 8.100 kg, berat landing maksimal juga 8.100 kg, kapasitas bahan bakar yaitu 2.040 liter atau 1.600 kg. Pesawat ini digerakkan oleh dua mesin Honeywell TPE 331 12 JR 701C masing-masing berkekuatan 970 horsepower atau 722 kW. Performa dari NC212 yaitu kecepatan maksimalnya 370 km per jam, kecepatan jelajah 350 km per jam pada ketinggian 3050 meter, jarak 1433 km atau 895 mil, ketinggian maksimal 7.925 meter atau 26.000 feet, daya tanya 497 meter per menit atau 1.630 feet per menit, dan landasan untuk take off yaitu cukup pendek yaitu 895 meter, landasan untuk landing 665 meter. Struktur utama pesawat fixed wing pada umumnya terbagi menjadi 5 yaitu fuselage, wings, stabilizer, flight control surface, dan landing gear. Namun saya hanya akan berfokus pada fuselage.
Fuselage adalah bagian terbesar yang dari pesawat dan merupakan bagian yang menerima beban dan menyerap gaya yang terjadi baik akibat gesekan dengan udara maupun gravitasi dan juga gaya lain yang bekerja akibat pergerakan pesawat itu sendiri. Pada pesawat C-212 yang termasuk fuselage adalah antara 3 sampai frame 3 sampai frame 33. Nah, frame 3 sampai 10 yaitu sampai di tepat di belakang pintu pilot disebut nose. Frame 11 sampai 17 yaitu sampai di depan rem door disebut center fuselage. Sementara frame 17 sampai 27 itu tepat di belakang sebelum bagian bagian belakangnya adalah rear fuselage, dan frame 27 sampai 33 disebut rear cone. Tahapan perakitan fuselage C-212 terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah perakitan bagian nose, center fuselage, rear fuselage, integration and equipment, dan provision. Nah, di sini saya ditugaskan pada bagian integration dan equipment.